Tiga kurikulum berbeda, tiga generasi anak MI, dan satu pertanyaan yang sama belum juga terjawab. Kurikulum ini dibuat untuk siapa? Untuk siswanya, untuk gurunya, atau untuk laporan ke atas yang harus kelihatan bagus di atas kertas? Dalam 2 dekade terakhir, MI ikut mengalami perubahan kurikulum, dari KTSP, kurikulum 2013, sampai kurikulum Merdeka. Tapi, ada satu hal yang hampir tidak pernah berubah. Guru di lapangan sering jadi pihak terakhir yang tahu dan pihak pertama yang disalahkan kalau hasilnya tidak sesuai ekspektasi. 2006, KTSP hadir dengan janji kebebasan. Sekolah boleh menyusun kurikulumnya sendiri. Bagus secara konsep, tapi banyak madrasah yang belum siap. Hasilnya, kurikulum download instan. Bukan karena gurunya malas, tapi karena sistem tidak mempersiapkan mereka. 2013, kurikulum 2013 datang dengan semangat besar. Karakter, berpikir kritis, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Tapi di MI, guru harus menanggung beban ganda, mata pelajaran umum sekaligus agama, tanpa pelatihan yang sepadan. Administrasi menumpuk, waktu mengajar tersita, dan yang paling merasakan dampaknya bukan hanya guru, tapi juga anak-anak di kelas yang harus belajar lebih banyak dalam waktu yang sama. Sekarang kita di era kurikulum merdeka, dan aku harus jujur, ini kurikulum yang punya potensi paling besar dari ketiga yang kita bahas. Guru diberi kebebasan memilih materi dan metode. Ada P5, ruang belajar yang konstekstual, berbasis proyek, berbasis pengalaman nyata. Secara konsep, ini langkah maju. Tapi, apakah guru MI sudah benar-benar siap? Atau masih dibiarkan mandiri tanpa bekal? Karena ada perbedaan besar antara diberi kebebasan dan dibiarkan sendirian. Pola yang kita lihat tadi, kurikulum berganti tapi guru tidak dilibatkan, evaluasi tidak tuntas sebelum era baru dimulai, ini bukan kebetulan. Dalam teori pengembangan kurikulum, ini punya nama. Hilda Taba bilang, kurikulum yang kuat seharusnya dimulai dari guru, dari bawah ke atas. Guru yang tahu kondisi lapangan seharusnya jadi titik awal perancangan, bukan penerima instruksi di ujung rantai. Tapi dari KTSP sampai kurikulum merdeka, pola yang terjadi adalah sebaliknya. Kebijakan turun dari atas, guru diminta adaptasi, siswa menanggung hasilnya. Wheeler menambahkan, setiap perubahan kurikulum seharusnya lahir dari evaluasi yang jujur terhadap kurikulum sebelumnya, bukan dari momentum politik atau pergantian menteri. Jadi, menurut aku, kurikulum MI seharusnya bergerak ke arah yang berpusat pada guru dan siswa, bukan hanya pada dokumen. Bukan berarti kebijakan tidak penting, tapi kebijakan yang tidak melibatkan orang yang paling terdampak, seperti guru, siswa, dan keluarga madrasah, akan terus jadi dokumen yang indah, tapi jauh dari kenyataan. Dan ada satu pertanyaan yang aku sendiri belum bisa jawab dan aku rasa perlu kita diskusikan bersama. Kalau pola ini terus berulang, apakah MI sedang membangun identitasnya sendiri, atau hanya beralih mengikuti arah angin kebijakan nasional yang terus berubah?